Kita sudah masuk di bab yang kelima. Menghadapi bukan berlari. Ketika benteng pertahanan di bab yang keempat mulai terasa melelahkan, refleks pertama kita biasanya adalah bersembunyi lebih aman. Kita memakai topeng, tersenyum lebar, dan meyakinkan dunia serta diri sendiri bahwa aku tidak apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Kita menganggap menekan emosi, menghibur amarah, atau mengalihkan perhatian dengan kesibukan adalah tanda bahwa kita kuat dan telah melangkah lebih maju. Namun, psikologi mengajarkan sebuah hukum yang mutlak tentang energi emosional. Emosi yang dikubur hidup-hidup tidak akan pernah mati. Mereka hanya dikubur sementara, dan mereka akan keluar nanti dengan cara-cara yang jauh lebih buruk. Menekan luka batin seperti mencoba menahan bola karet di dalam air. Semakin kuat kamu menekannya ke bawah, semakin besar tekanan yang terkumpul. Dan ketika tanganmu lelah, bola itu akan melesat keluar menghantam wajahmu tanpa kendali. Luka yang terus ditekan akan meradang menjadi depresi, kecemasan yang tiba-tiba, dan ledakan amarah yang salah sasaran kepada orang-orang yang sebenarnya kamu sayangi. Langkah pertama untuk sembuh bukanlah langsung menghapus rasa sakit itu, melainkan memberi validasi emosi. Validasi berarti mengakui dengan jujur, ya, aku terluka. Ya, kejadian itu membuatku kecewa dan marah. Menangislah jika ingin menangis. Kecewalah jika memang itu yang kamu rasakan. Mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja bukanlah tanda kekalahan, melainkan tanda bahwa kamu mulai berani menghadapi kenyataan, bukan lagi berlari darinya. Menjejaki luka yang terlupa. Banyak dari kita mengira bahwa ketika sebuah memori menyakitkan berhasil dilupakan oleh pikiran sadar, maka memori tersebut telah selesai. Kita berpikir bahwa dengan menguburnya dalam-dalam dan terus berlari menyibukkan diri, kita telah memenangkan pertempuran melawan rasa sakit. Namun, mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Memendam emosi dan luka masa lalu itu ibarat menahan sebuah bola karet besar di dalam air. Untuk menjaganya agar bola karet itu tetap berada di dasar danau dan tidak muncul ke permukaan, kamu harus mengeluarkan energi yang sangat besar setiap detiknya. Kamu harus terus-menerus menekan dengan kedua tanganmu, menahan nafas, dan tidak boleh engah sedikit pun. Mengubur luka membutuhkan stamina, mental, dan fisik yang luar biasa besar dan melelahkan. Itulah mengapa orang yang
memendam traumanya seringkali merasa lelah secara kronis dan secara fisik, mudah cemas, dan kehabisan energi untuk menikmati hidup hari ini. Karena seluruh energi bawah sadar mereka habis digunakan untuk menahan bola agar tidak naik ke permukaan. Ketika kamu lelah dan peganganmu goyah, bola itu akan melesat naik ke permukaan dengan daya dorong yang sangat kuat, menciptakan riak air yang berantakan, ledakan emosi spontan, atau serangan cemas mendadak yang kamu alami hari ini adalah momen ketika bola karet itu lolos dari tanganmu. Berlari dari luka tidak pernah menyembuhkannya. Ia hanya menunda ledakan. Ada 3 kompas menjejaki luka yang hilang. Bagaimana jika kamu benar-benar tidak ingat apa yang membuatmu terluka? Pikiran bawah sadarmu mungkin telah mengunci rapat pintu memorinya demi melindungimu. Namun, kamu tidak perlu memaksakan ingatan visual itu kembali untuk bisa menyembuhkannya. Kamu bisa melacak keberadaan luka tersebut menggunakan 3 kompas deteksi yang selalu meninggalkan jejak dalam keseharian kamu. Kompas yang pertama adalah emotional trigger atau pemicu emosional. Perhatikan hal-hal kecil yang membuatmu merespon dengan kemarahan, ketakutan, atau kesedihan yang terlalu besar. Jika kamu mendadak merasa sangat cemas dan tidak berharga hanya karena kritik kecil dari atasan, kompas ini sedang menunjukkan luka masa lalu yang berkaitan dengan rasa takut tidak diakui atau dituntut untuk selalu sempurna. Kompas yang kedua, bahasa somatik tubuh atau sensasi fisik. Tubuhmu menyimpan seluruh catatan medis emosionalmu. Ketika menghadapi situasi tertentu, bagian tubuhmu mana yang langsung bereaksi? Apakah rahangmu mengatup? Apakah ulu hatimu terasa perih dan asam lambungmu naik? Sensasi fisik ini adalah koordinat langsung tempat luka lama itu ditimbun di dalam jaringan ototmu. Kompas yang ketiga adalah pola hubungan yang berulang. Lihatlah pola hubungan asmara, pertemanan, atau pekerjaanmu selama ini. Apakah kamu selalu terjebak dengan tipe pasangan yang absurd? Apakah kamu selalu berakhir menjadi orang yang dimanfaatkan dalam pertemanan karena tidak bisa menolak atau people pleasing? Pola yang berulang ini bukanlah kesialan, melainkan cara bawah sadarmu yang secara magnetis mencari situasi yang familiar dengan luka masa lalu, dengan harapan yang tersembunyi bahwa kali ini kamu bisa memperbaikinya. Validasi rasa tanpa butuh masa lalu.
Salah satu hambatan terbesar bagi orang yang lupa akan lukanya adalah penolakan logika. Bagaimana aku bisa mengobati luka yang aku sendiri tidak tahu apa penyebabnya? Jika saat ini kamu merasakan cemas yang hebat, kamu tidak perlu menuntut dirimu untuk mengingat apakah kecemasan ini akibat pola asuh masa kecil atau penolakan di sekolah dulu. Cukup validasi rasa, akui keberadaannya, mengaku bahwa aku saat ini merasa takut dan tidak aman. Sudah merupakan 50% langkah awal dari penyembuhan. Saat kamu berhenti mempertanyakan kenapa aku merasakan seperti ini, dan mulai mengganti menjadi aku menerima bahwa aku sedang merasakan ini. Kamu sedang melepaskan tekanan pada bola karet di dalam air tadi secara perlahan dan aman. Ketika tiga kompas di atas mulai bekerja dan kamu merasakan pusaran emosi yang tidak nyaman muncul, jangan berlari lagi. Lakukan teknik mindfulness encounter ini di ruang yang tenang. Yang pertama, sambut emosinya. Duduklah dengan nyaman. Letakkan tanganmu di dada. Saat rasa cemas atau sedih itu datang, jangan dialihkan dengan ponsel. Katakan dalam hati, "Selamat datang. Aku tahu kamu ada di sini." Yang kedua, personifikasikan luka. Bayangkan emosi tidak nyaman yang sedang kamu rasakan itu mengambil wujud dirimu sendiri saat masih kecil. Mungkin sosok anak kecil yang sedang kebingungan, menangis, atau ketakutan di sudut ruangan yang sepi. Yang ketiga, beri rasa aman hari ini. Sebagai dirimu yang dewasa hari ini, dekati anak kecil itu di dalam bayangmu. Katakan kalimat ini padanya. Aku tahu kamu ketakutan dan merasa sendirian selama ini. Maafkan aku karena selama ini sering mengabaikanmu dan memaksamu bersembunyi di dalam benteng. Mulai hari ini, aku ada di sini untuk menjagamu. Kamu aman bersamaku.